Selamat malam, perkenalkan saya Devi, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa. Kalau boleh tahu atas nama adik siapa? Atas nama Mulyawan. Oh, Mulyawan. Iya. Kalau boleh tahu umurnya berapa? Umur saya 15 tahun. 15 tahun ya. Berarti masih SMA ya? Ya, baru masuk SMA. Oh ya. Pas sekali. Sekarang saya akan melakukan wawancara mengenai adolescence. Adolescence itu adalah tahap remaja. Jadi pas sekali dengan Mulyawan ya. Jadi mungkin nanti saya akan menanyakan tentang perkembangan seksualitas dan juga emosional adik dalam masa pubertas ya dek ya. Nggak apa-apa ya dek ya? Nggak apa-apa. Baik, langsung saya mulai saja. Bagaimana adik menggambarkan pengalaman adik dalam memahami perubahan fisik yang terjadi selama masa pubertas? Tentunya agak kaget ya, apalagi dalam fisik itu kayak suara tiba-tiba berubah, sama berat badan tuh tiba-tiba naik, sama tinggi badan tuh tiba-tiba, jadi kaget. Oh, gitu ya, Dek ya. Lalu, apa adik merasa memiliki dukungan yang memadai dari orang tua untuk mengatasi perubahan-perubahan tersebut? Tentunya sangat merasa kak ya, apalagi kayak orang tua tuh kayak nasihatin gitu loh, kedepannya bakalan kayak gini gitu. Berarti sangat terbantu ya, Dek Iya, ya, sangat dalam terbantu. keluarganya. Lalu, bagaimana pendidikan seksual di sekolah dapat membantu adik dalam memahami dan mengelola perubahan-perubahan yang dialami tersebut? Tentunya sekolah itu kayak mendadakan sumber-sumber yang benar-benar ahli di bidangnya. Sama juga kalau di kelas nih ya ada jam kosong itu guru BP itu masuk ke kelas dan menerangkan tentang edukasi tersebut. Oh ya. Lalu, bagaimana pendapat adik tentang pentingnya pembicaraan terbuka dan edukasi tentang perkembangan seksual di kalangan remaja? Menurut saya sangat penting ya. Jadi saya tuh juga bisa tahu apa hal yang boleh dan tidak boleh. Itu juga bisa kayak kita itu tahu gitu loh, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan contohnya itu seperti seks bebas. Oh ya, berarti teredukasi sekali Iya. ya. Lalu, bagaimana adik menggambarkan perubahan emosional yang mungkin adik alami selama masa remaja ini? Sangat berubah drastis ya itu, jadi saya bisa kayak cepat tiba-tiba nangis, tiba-tiba sedih, tiba-tiba ceria juga tiba-tiba. Berarti seperti mood swing gitu ya, Iya, mood bisa swing. sering terjadi ya. Lalu, apakah adik merasa memiliki dukungan emosional yang memadai dari keluarga atau teman-teman dalam menghadapi perubahan emosi tersebut? Iya sangat membantu ya, dia kayak ngerangkul saya gitu loh, apalagi saya juga ada hobi gitu ya. Ya. Lalu, bagaimana pengaruh lingkungan sekolah dan teman sebaya adik terhadap perkembangan emosi adik? Kalau lingkungan tuh ya pasti lingkungan tuh kayak mempengaruhi sifat dan mood juga ya. Misalkan kalau di lingkungan itu jelek, misalnya lingkungannya itu di lingkungan yang nggak positif gitu loh, itu juga bisa mendatangkan emosi. Dan sebaliknya juga kalau lingkungan itu baik dan itu bisa juga mendatangkan emosi yang positif. Gitu ya. Lalu, apakah adik merasa adanya tekanan atau tantangan tertentu yang mempengaruhi kesehatan emosional adik pada saat ini? Ya pasti ada ya, misalkan contohnya tuh dari sekolah ya pasti kayak tugas itu banyak dan juga banyak tanggung jawab jadi ketua ini ketua itu. Berarti dari beban-beban tersebut membuat emosional adik cukup terganggu gitu ya. Iya. Lalu, bagaimana cara adik mengelola stres atau kecemasan yang mungkin timbul selama masa remaja? Itu dengan cara lebih menghargai diri sendiri ya, dan juga itu melakukan hal yang bermanfaat untuk mengisi waktu luang, misalkan kita menjalankan hobi gitu. Lalu, bagaimana peran aktivitas atau hobi tertentu dalam membantu adik menjaga kesehatan emosional adik? Aktivitas dan hobi itu sangat membantu ya, misalkan saya itu lebih sering meluapkan emosi itu lewat hobi, misalkan kayak gitaran, nyanyi, sama olahraga itu juga bisa meluapkan emosi kayak jadi lebih plong pikirannya. Oh ya. Saya rasa cukup segitu wawancara kita. Terima kasih adik.